Dalam mitologi Aztek, legenda 5 matahari adalah mitos penciptaan dunia kita. Terbitnya matahari kelima menandai dimulainya era di mana manusia diciptakan dan merupakan era di mana kita hidup saat ini. Menurut mitos, matahari ini diciptakan oleh para dewa, namun tidak mampu bergerak melintasi langit. Agar matahari dapat bergerak melintasi langit perlu adanya pengorbanan nyawa para dewa. Para dewa sendiri merupakan makhluk pertama yang dikorbankan kepada matahari, yang menjadi awal mula tradisi pengorbanan manusia yang kemudian diikuti oleh suku Aztek. Namun, Dewa Xolotl tidak ingin dikorbankan. Untuk menghindari kejaran, ia mengubah dirinya menjadi bentuk lain, pertama tanaman jagung, kemudian tanaman agave dan terakhir monster air. Axolotl. Ketika dia ditemukan saudaranya, Quetzalcoatl, dia mengampuni nyawanya, namun mengusirnya untuk hidup selamanya dalam kegelapan sebagai Axolotl. Saat ini, monster air ini diyakini masih memiliki roh dewa. Axolotl adalah amfibi yang menarik, sering disebut sebagai ikan berjalan Meksiko, meskipun sebenarnya bukan ikan, melainkan salamander yang mengalami neotenia. Axolotl berasal dari danau di dekat kota Meksiko, seperti Danau Xochimilco. Axolotl terkenal karena mempertahankan bentuk larva sepanjang hidupnya, suatu kondisi yang disebut neotenia. Ini berarti mereka tetap memiliki insang dan sifat akuatik meskipun sudah dewasa. Berbeda dengan sebagian besar amfibi lainnya yang mengalami metamorfosis. Axolotl terkenal karena kemampuan luar biasa mereka untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang, termasuk anggota tubuh, sumsum tulang belakang, jantung, bahkan sebagian otaknya. Penelitian mengenai kemampuan regenerasi ini terus dilakukan karena potensinya untuk membantu penyembuhan pada manusia. Regenerasi tubuh Axolotl berlangsung dalam beberapa tahap. Setelah luka terjadi, luka ditutupi oleh lapisan sel epitel dalam hitungan jam. Lapisan ini melindungi area yang rusak dari infeksi. Setelah epitelisasi, sel-sel di sekitar luka berubah menjadi blastema, yaitu kumpulan sel yang dapat berkembang menjadi jaringan baru. Sel blastema bersifat pluripoten, artinya mampu berubah menjadi berbagai jenis jaringan, seperti tulang, otot, dan kulit. Blastema mulai berkembang menjadi struktur baru, meniru anggota tubuh atau jaringan yang hilang. Proses ini dipandu oleh gen yang biasanya aktif selama perkembangan embrio. Setelah jaringan baru terbentuk, tubuh Axolotl akan memperbaiki detail bagian yang rusak, seperti bentuk semula. Struktur baru ini biasanya sama fungsionalnya dengan yang asli. Axolotl dikenal sebagai salah satu contoh terbaik dari neotenia, yaitu kemampuan untuk mempertahankan ciri-ciri larva sepanjang hidupnya. Meskipun telah mencapai kedewasaan seksual, kemampuan unik ini membedakan Axolotl dari banyak spesies amfibi lainnya. Apa itu neotenia? Neotenia adalah fenomena biologis di mana hewan dewasa mempertahankan karakteristik atau ciri-ciri larva. Pada Axolotl, neotenia berarti mereka tetap berbentuk larva, hidup di air, dan memiliki insang luar, meskipun mereka secara biologis dewasa dan dapat bereproduksi. Berbeda dengan salamander lain, yang biasanya bermetamorfosis menjadi bentuk darat dengan paru-paru, Axolotl tetap tinggal di lingkungan air sepanjang hidupnya. Axolotl memiliki insang luar yang menyerupai cabang berbulu di kedua sisi kepalanya, yang digunakan untuk bernapas di air. Tubuh Axolotl tetap menyerupai larva, tanpa perubahan signifikan yang biasanya terjadi selama metamorfosis. Sirip ekor Axolotl tetap seperti pada larva, membantu mereka berenang di air. Axolotl tidak berpindah ke darat seperti salamander lainnya, melainkan tetap tinggal di lingkungan akuatik. Mengapa Axolotl mengalami neotenia? Beberapa teori mengenai neotenia pada Axolotl terjadi karena habitat asli Axolotl, seperti Danau Xochimilco, menyediakan lingkungan akuatik yang stabil, sehingga mereka tidak perlu bermetamorfosis untuk bertahan hidup. Axolotl memiliki mutasi genetik pada hormon tiroid yang menghambat metamorfosis. Hormon ini biasanya merangsang perubahan ke bentuk dewasa pada salamander lainnya.
Tetap berada dalam bentuk larva memungkinkan aksolotl untuk bertahan hidup di lingkungan perairan yang kaya akan makanan dan memiliki sedikit predator darat. Aksolotl dapat dipaksa untuk bermetamorfosis dengan meningkatkan kadar hormon tiroid, biasanya menggunakan tirosine. Setelah metamorfosis, mereka kehilangan insang luar, paru-parunya berkembang sepenuhnya, dan mereka dapat hidup di darat. Namun, metamorfosis ini jarang terjadi secara alami dan seringkali memperpendek umur aksolotl karena bentuk tubuhnya tidak sepenuhnya cocok untuk kehidupan darat. Neotenia pada aksolotl menarik perhatian ilmuwan untuk memahami beberapa hal, seperti regulasi hormon dan hubungannya dengan perkembangan tubuh. Bagaimana kondisi lingkungan memengaruhi evolusi dan adaptasi spesies. Fenomena genetik yang memungkinkan hewan tetap dalam fase larva. Studi tentang neotenia juga membantu memahami gangguan perkembangan pada manusia. Neotenia memungkinkan aksolotl beradaptasi sempurna di air, dan memberikan mereka keunggulan dibandingkan salamander lain yang harus berpindah habitat. Fenomena serupa juga ditemukan pada beberapa spesies salamander lain, tetapi jarang seunik dan sekompleks pada aksolotl. Saat ini, aksolotl diklasifikasikan sebagai kritis terancam punah oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Ada beberapa faktor yang menjadi ancaman utama yang dihadapi aksolotl di alam liar seperti kehilangan habitat. Kota Meksiko terus berkembang, menyebabkan perubahan ekosistem di danau tempat aksolotl hidup, seperti Danau Xochimilco dan Chalco. Danau alami tempat tinggal aksolotl telah dikeringkan atau dirusak untuk kebutuhan urbanisasi dan pertanian. Polusi air. Limbah domestik dan industri mencemari air, mengurangi kualitas habitat aksolotl. Penggunaan pupuk dan pestisida dari pertanian juga merusak ekosistem dan meningkatkan kadar racun di air. Spesies invasif. Ikan tilapia dan ikan mas yang diperkenalkan manusia ke danau untuk budidaya ikan menjadi ancaman karena mereka memakan telur dan anak aksolotl. Perubahan iklim. Perubahan pola cuaca dan suhu air memengaruhi kelangsungan hidup aksolotl, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan air yang stabil. Upaya pelestarian aksolotl di alam liar terus diupayakan. Berbagai langkah telah diambil untuk melestarikan aksolotl di alam liar dan meningkatkan populasinya. Aksolotl berhasil dibudidayakan di penangkaran di seluruh dunia. Program penangkaran bertujuan untuk meningkatkan populasi aksolotl dan mempersiapkan pelepasan mereka kembali ke alam liar.